Bayangkan, kamu baru saja mengalami momen indah dalam hidupmu. Mungkin liburan ke tempat impian, makan di restoran baru, atau sekedar sunset yang cantik dari jendela kamarmu. Refleks pertamamu? Ambil ponsel, foto, edit, tulis caption yang relatable, dan posting. Tapi tunggu dulu, sebelum jari kamu menekan tombol bagikan, ada suara kecil di dalam hati yang bertanya, aku melakukan ini untuk siapa sebenarnya? Untuk diriku sendiri atau untuk mereka yang akan melihatnya? Belakangan ini, semakin banyak orang yang memilih untuk berhenti posting di media sosial. Bukan karena mereka tidak punya kehidupan yang menarik, justru sebaliknya. Mereka sedang mengalami apa yang disebut digital silence. Sebuah gerakan diam-diam di mana orang memutuskan untuk menarik diri dari panggung digital. Tidak lagi membagikan setiap momen hidup mereka ke publik. Ini bukan tentang antisosial atau menjadi misterius. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Kelelahan untuk terus-menerus tampil. Kamu tahu kenapa ini terjadi? Karena selama ini, tanpa kita sadari, media sosial telah mengubah cara kita menjalani hidup. Setiap momen bukan lagi sekedar momen. Ia menjadi konten. Setiap pengalaman harus dikemas, disesuaikan dengan ekspektasi audiens, dan diukur dari seberapa banyak likes atau komentar yang didapat. Kita mengenakan topeng digital setiap hari. Topeng yang tersenyum persempurna, topeng yang selalu produktif, topeng yang hidupnya terlihat lebih baik dari kenyataan. Dan topeng itu berat, sangat berat. Karena di balik setiap postingan yang terlihat spontan, ada proses kurasi yang melelahkan. Foto mana yang paling bagus? Captionnya terlalu lebay nggak ya? Apa orang akan salah paham dengan maksudku? Kita tidak lagi hidup di momen itu. Kita sibuk memikirkan bagaimana momen itu akan terlihat di layar orang lain. Tapi, ada cara pandang lain yang jarang dibicarakan. Orang-orang yang memilih digital silence ini sebenarnya bukan sedang menghilang, mereka sedang kembali ke diri mereka yang sebenarnya. Mereka adalah para lurker yang bijak, yang memilih untuk mengamati tanpa harus tampil, yang menikmati konten tanpa merasa wajib berkontribusi. Dan tahukah kamu, itu adalah bentuk perlindungan diri yang sangat sehat. Mereka melindungi energi mereka dari drama digital, melindungi privasi mereka dari exposure berlebihan, dan yang paling penting, melindungi kebahagiaan mereka dari validasi eksternal. Menjadi lurker bukan berarti kamu tidak peduli atau tidak punya pendapat. Justru sebaliknya, kamu cukup bijak untuk tahu bahwa tidak semua yang kamu pikirkan, rasakan, atau alami perlu menjadi konsumsi publik. Dan disinilah kebijaksanaan sejati muncul. Hidupmu tidak membutuhkan saksi untuk menjadi nyata. Momen indah tetap indah, meskipun tidak ada yang melihatnya. Pencapaianmu tetap berharga, meskipun tidak ada yang merayakannya di kolom komentar. Kebahagiaanmu tetap sah, meskipun tidak terdokumentasi dalam 1080 kali 1080 piksel. Kita telah terlalu lama percaya bahwa nilai hidup kita ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyaksikannya. Padahal, hidup yang paling bermakna justru seringkali terjadi di ruang-ruang privat, di percakapan tanpa rekaman, di keheningan yang tidak perlu dijelaskan. Jadi, bagaimana caranya untuk mulai hidup lebih otentik di era digital ini? Pertama, tanyakan pada dirimu sebelum posting, aku membagikan ini karena aku ingin mengingatnya atau karena aku ingin orang lain tahu? Jika jawabannya yang kedua, mungkin itu saatnya untuk pause. Simpan momen itu untuk dirimu sendiri. Biarkan ia menjadi kenangan pribadi yang tidak perlu dikurasi untuk konsumsi publik. Kedua, latih dirimu untuk menikmati momen tanpa dokumentasi. Pergi ke tempat indah tanpa mengambil foto. Makan makanan enak tanpa memikirkan angle terbaik. Rasakan pengalaman itu dengan seluruh indramu, bukan melalui layar ponsel. Kamu akan terkejut betapa lebih kaya rasanya ketika kamu benar-benar hadir. Ketiga, ubah cara kamu melihat media sosial dari panggung pertunjukan menjadi alat komunikasi. Gunakan untuk terhubung dengan orang yang kamu sayangi, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan kamu tidak kenal. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa tidak posting bukan berarti tidak produktif, tidak bahagia, atau tidak punya kehidupan. Justru sebaliknya, mungkin kamu sedang terlalu sibuk menjalani hidup untuk mendokumentasikannya. Jadi, bayangkan lagi, kamu mengalami momen indah dalam hidupmu. Kali ini, kamu memilih untuk tidak mengambil ponsel,
Kamu hanya duduk di sana, merasakan angin, mendengar suara di sekitarmu, tersenyum untuk dirimu sendiri. Tidak ada yang tahu kamu sedang bahagia saat ini. Tidak ada likes, tidak ada komentar, tidak ada validasi. Tapi kamu tahu, dan bukankah itu yang paling penting? Pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan terus hidup untuk audiens yang tidak pernah puas, atau mulai hidup untuk dirimu sendiri yang sudah terlalu lama menunggu?